warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabat, rekan-rekan, hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah alamin, bersyukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa berjumpa kembali di dunia virtual meskipun di dunia maya. Tentu saja dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat, hadani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan siang kali hari ini kita akan mengangkat kisah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Asim bin Sabit. Asim bin Sabit ini termasuk seorang sahabat yang suci, bersih, dan dipegang janjinya. Dia tidak pernah ingkar janji, dan perjuangannya itu sangat gigih sekali untuk perjuangan agama Islam. Dan perlu dicatat bahwa Asim bin Sabit ini berjanji pada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kelak dia akan mempertahankan mati-matian untuk perjuangan agama Islam, sampai dia memohon dan berjanji kepada Allah mudah-mudahan Allah melindunginya, jasadnya, fisiknya tidak mau disentuh oleh tangan-tangan orang musyrik sesudah kematiannya. Haddatsana Muhammad bin Ahmad bin Hasan, haddatsana Abu Syu'aib al-Harani, haddatsana Muhammad bin Ishaq, haddatsani Asim bin Amr bin Qatadah qala, ngandika sapa Asim bin Amr bin Qatadah, bahasa ngutus sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafaron ing pantan ing golongan sitatan ing 6 min ashabi, saking sahabat-sahabate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, dalam satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengutus 6 orang untuk dikirim di sebuah tempat, namanya yaitu di suatu tempat Bani Khuzail namanya. Hal ini berdasarkan permintaan yang datang dari dari Bani Khuzail, yang bahwasanya memohon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengirim sahabat-sahabat Nabi Muhammad untuk mengajarkan tentang Islam, pendalaman tentang Islam. Akhirnya wa ammaro lan perintah sapa Kanjeng Nabi alaihim ing atase pantan kang 6 iku Marsad tubnu Abi Mursad, yaitu Nabi Muhammad memerintahkan kepada Marsad bin Abi Marsad, diantaranya fihim ikut tetap in dalam pantan ada Asim bin Sabit wa Khalid bin Bukair. Jadi 6 orang itu, yang pertama Marsad bin Abi Marsad, kemudian Asim bin Sabit, dan yang 3 Khalid bin Bukair. Dan yang ketiganya dalam riwayat lain disebutkan diantaranya yang ikut dalam 6 kelompok itu adalah Abi Aklah dan Hubaib bin Adi, dan yang terakhirnya Abdullah bin Tariq. Akhirnya falam makanu maka in dalam ari kalane ana apa pantan birroji'i in dalam suatu tempat arane roji, ustusriho maka ngadang alaihim ngatasin nafar sapa Huzail. Ketika 6 orang itu sampai di sana, ternyata di sana itu dihadang oleh orang yang bernama Huzail dari suku Bani Khuzail ini, barangkali pimpinannya. Fa amma Marsad maka ana pun utai Marsad wa Asim dan Asim faqalu maka kemudian Marsad dan Asim berkata demikian, wallahi demi Allah la naqbalu orang rima sapa isun li musyrikin maring musyrik ahdan ing janji wala adudan lan ora dukung abadan in dalam selawase. Kata Marsad dan Asim, saya berjanji demi Allah tidak akan menerima perjanjian dengan musyrik dan tidak akan mendukung gerakan-gerakan orang-orang musyrik. Faqataluhum maka merangi sapa Huzail ing nafar hatta qataluhum sehingga mateni, ke 6 orang itu dibunuh oleh Huzail dan kawan-kawan. Sahabat-sahabat insyad ya rahimakumullah, adani Allah wa iyyakum. Sebelumnya pada saat perang Uhud
pada saat perang Uhud. Diketahui bahwa pada saat perang Uhud itu dendam kesumat orang-orang kafir terhadap orang muslim atas kekalahannya perang Badar, sehingga kaum kafir Quraisy ini all out semuanya ikut berperang untuk membela mati-matian kelompoknya, yaitu kelompok kafir Quraisy. Sehingga tidak hanya laki-laki, bahkan seorang ibu-ibu, emak-emak juga ikut membantu, yaitu dengan diantaranya yaitu ada Hindun binti Utbah, ini istrinya Abi Sufyan, kemudian ada Ro'itoh binti As, kemudian Sulafah binti Sa'id, ini beserta suaminya, beserta 3 anaknya ikut perang Uhud. Nah, yang perempuan ini, yang emak-emak ini tugasnya memukul genderang, memukul tabu-tabuan, dan memberikan nyanyian-nyanyian, syair-syair, sehingga membangkitkan semangat di perang Uhud. Dan ternyata 3 orang anaknya Sulafah ini terbunuh oleh Asim bin Sabit. Sehingga Sulafah itu mengadakan sayembara. Siapa saja yang bisa membawa kepalanya Asim bin Sabit nanti akan diberi hadiah uang, akan diberi hadiah perempuan. Bahkan dia berjanji, Sulafah berjanji, kalau saja Asim bin Sabit itu bisa dibunuh, kepalanya bawa sini, saya berjanji akan minum arak di wadahnya itu, tengkoraknya, kepalanya Asim bin Sabit. Itu saking dendamnya Sulafah terhadap Sulafah terhadap Asim bin Sabit yang telah membunuh 3 anaknya pada perang Uhud. Demikianlah akhirnya ada yang meminta kepada Rasulullah SAW, yaitu ada namanya perkampungan Adul dan perkampungan Qoroh namanya. 2 ini memohon kepada Rasul dan akhirnya menjemput 6 orang itu, yang terdiri dari Marsad bin Abi Marsad, kemudian Khalid bin Bukair, Asim bin Sabit, dan 3 orang lainnya. Ternyata di tengah perjalanan yang di sebuah tempat kebun namanya itu Roji, perkebunan Roji Bani Hudzail itu, akhirnya dua kelompok yang dari perkampungan Adul dan Qoroh ini ternyata berkhianat atau barangkali sengaja, setelah tahu bahwa di antara 6 golongan itu, 6 kelompok itu ternyata ada Asim bin Sabit yang kepalanya disayembarakan, sehingga dia memprovokasi orang-orang Bani Hudzail, yang Bani Hudzail juga sudah mendengar, yang waktu itu masih kafir, sudah mendengar bahwa nanti ada sayembara, barang siapa yang dapat menyerahkan kepalanya Asim bin Sabit nanti akan mendapatkan hadiah yang luar biasa. Sehingga akhirnya 6 rombongan 6 orang ini akhirnya dicegat di sebuah tempat namanya Roji, dan akhirnya dikepung oleh 100 orang lebih. Akhirnya di situ terjadi pertarungan yang tidak imbang tentunya, karena kelompoknya Asim bin Sabit 6 orang dilawan dengan orang kampung yang jumlahnya 100 orang itu. Akhirnya bagaimana? Wa kanat lanana sapa Hudzailun Hudzail khina kutila indal menaikane mateni Asim bin Sabit, aradu ngarepaken sapa Hudzail ra'sahu ing endase Asim bin Sabit liyabi'uhu, drapon ngadol sapa Hudzail ing Asim bin Sabit min Sulafati binti Sa'id bin Syahid. Karena setelah tahu bahwa di situ ada Asimnya, Asim bin Sabit, akhirnya Hudzail ini bermaksud menjual kepalanya Asim bin Sabit untuk diserahkan kepada Sulafah. Sahabat adani Allah wa iyyakum, lalu apa yang terjadi? Famana'ahu, maka nyegah ing Hudzail apa ad-dabru tawon. Qalu ngucap sapa kaum, da'uhu hatta yumsia, tinggallah sira kabeh hatta yumsia, sehingga mancing sore. Sahabat, ada yang ini luar biasa. Ini kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala.
Asim bin Sabit dulu pernah berjanji, sebagaimana saya sampaikan, ya Allah, saya akan memperjuangkan Islam sampai di titik darah penghabisan. Dan saya, kalaupun sampai mati, tidak rela jasad saya itu disentuh oleh orang kafir. Dan ternyata benar. Dalam sebuah riwayat diceritakan 6 orang itu, yang tewas itu 2 orang. Yang tewas itu 2 orang, yang diantaranya Asim bin Sabit, sementara yang 4-nya dijual sebagai budak, dan diantaranya Khubayb bin Adi ini nantinya dijual jadi budak dan nanti mati terakhirnya disalib. Dan ketika tahu bahwa, kembali lagi sahabat, ketika tahu bahwa Asim bin Sabit sudah tewas, akhirnya mereka berburu mau menyembelih kepalanya Asim bin Sabit yang sudah jadi jenazah itu. Tapi mendadak ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala memenuhi janjinya Asim bin Sabit yang berjuang di jalan Allah. Bagaimana? Falamma alu bainahum wa bainahu famanahu ad-dabru. Ketika mau mengambil mau mengeksekusi, ternyata datanglah sekelompok tawon lebah, akhirnya mengerumuni jasadnya Asim bin Sabit. Dan ketika orang-orang itu, orang kafir, mau menuju ke jasadnya Asim bin Sabit, kemudian tawon-tawon itu menyerang mereka. Demikian terus berulang-ulang sampai dari mereka da'uhu berkata hatta yumsia, tinggal nanti aja hatta yumsia, sehingga mancing sore, biarkan saja, nunggu nanti sore. Kalau nanti tawon-tawon itu, lebah-lebah itu sudah tidak ada, kita eksekusi, kita potong kepalanya dan kita serahkan kepada Sulafa, dan kita nanti akan mendapatkan uang yang melimpah, hadiah yang melimpah atas sayembara itu. Fayadhabu makalunga anhu, saking Asim bin Sabit, sumata khuduhu nuli ngalap, bermaksud mau mengeksekusi. Faba'asa, mangka ngutus sapa Allah Gusti Allah alwadiya ing banjir, fahtamala mangka nggawa kentir Asiman ing Asim, fantolako maka budalan bihi kelawan Asim. Sahabat adani Allah wa iyyakum, pertolongan Allah masih datang. Ketika sampai sore, ternyata karena memang tawon ini tabiatnya, karakternya ketika gelap itu sudah mereka itu pasti akan kembali ke sarangnya. Akhirnya menjelang sore itu kemudian hujan badai besar sekali sampai banjir, dan banjir itu menghanyutkan jenazahnya Asim bin Sabit. Dan demikianlah akhirnya Allah tidak bisa menyentuhkan jasadnya. Jasadnya tidak bisa disentuhkan oleh orang musyrik. Demikian juga orang musyrik tidak bisa menyentuh jasadnya. Ini apa? Karena Allah memenuhi permintaan janjinya Asim bin Sabit yang meminta kepada Allah jangan sampai jasadnya pun tidak mau disentuh oleh orang kafir, karena tanajusan minhum, karena merasa saya najis disentuh oleh orang-orang kafir. Inilah bagaimana sahabat-sahabat perjuangan sahabat-sahabat Rasulullah SAW memperjuangkan agama Islam sampai bernasib seperti itu. Demikian sahabat-sahabat insight, inspirasi, edukasi, dan teladan tokoh kitab Hilyatul Aulia. Mudah-mudahan dapat dihikmati oleh kita, dapat diteladani, dan tentu saja bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bisa bertemu kembali besok pada pukul 14. Kita akan mengangkat yaitu sahabat Khubayb bin Adi. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.